Gue setiap ada pertanyaan soal episode sama anjing-anjingin gue. Lu tau yang nulis siapa? Nih, gue tag-tagin aja tapi Dewo. Nih, tanya ini nih. Yang nulis nih. Kenapa lo kalah di episode 5? Bene goblok sih. Siapa Bene? Foxtrot. Aman gue. Baik lagi dengan gue Gian di sini dan sekarang di YouTube channelnya Screenplay Films di acaranya Video Podcast. Nah, di sini gue sedang bersama The Wolves of Serigala Terakhir Season 2. Gue cuma mau keluarga gue aman. Dalam berperang orang memang menggunakan otot, tapi di balik itu harus ada yang mengendalikan. Jadi selamat datang, di sini ada Pak sutradaranya sendiri, Mas Tommy Dewo. Selamat datang, terima kasih sudah datang. Dan kemudian kita ada Ganindra Bimo yang berperan sebagai Reno. Dan di sini juga ada trusty sidekick-nya. Enggak sih. Aja nih. Kalau gitu banget sih. Butuh amat gua. Perkenalkan, Famisa Yusuf berperan sebagai Bene. Saya tukang bangunan. Jujur? Iya. Kita di sini akan membahas soal villainnya yang ada di Serigala Terakhir 2. Jadi kenapa gue mau bahas itu? Jadi emang ini cukup unik ya. Jadi Reno sama Bene itu kan di Serigala Terakhir Season 2 tuh cukup jadi dynamic duo yang mencuri hati orang yang nonton Serigala Terakhir Season 2 itu tuh si villainnya sama sukanya gitu, mereka sama dengan Alex. Nah makanya di sini gue jadi penasaran untuk perspektif kalian masing-masing nih sebenarnya. Menurut kalian tuh jadi apa sih likable villain? Mungkin dari Mas Tommy nih. Kalau buat Mas Tommy itu apa sih likable villain itu? Dalam penulisan ya, waktu itu dalam penulisan gimana sih kita membuat nggak cuman tempelan orang jahat gitu ya. Makanya kenapa waktu itu gue tuh buatnya sama kayak protagonisnya, mereka tuh punya tujuan gitu. Punya tujuan yang istilahnya motivasi yang mereka ngebuat mereka ngerasa bener. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau di Serigala Terakhir kan si Reno ini punya misi ya, istilahnya punya ideologi dia di kepalanya yang semuanya tuh akan fine aja kalau misalnya ada satu yang berkuasa nih di atasnya nih. Gitu. Kalau ngomongin likable, tapi dari perspektif gue sebagai seorang pemain dulu ya, di awal ketika ngobrol sama Mas Tom ini ruangnya sejauh mana sih buat gue mengelola si karakter ini untuk hidup? Karena sempat juga waktu kita latihan fighting gue sempat nanya ke lu kan, ini dia psikopat gitu ya? Psikopat gitu nggak sih, ngebunuhnya sampai gore gitu nggak sih kalau dalam kehidupan nyatanya? Nggak ke arah psikopat, justru lu kayaknya Reno ini lebih ke arah yang fasis gitu kan, ngomong kekuasaan tunggal. Intinya adalah itu yang dijejelin ke gue. Oh ya udah. Jadi emang kalau pertanyaan tadi soal likable, apakah gue sama Mas Tommy begitu juga dengan siapa nama lo? Fami. Nama asli Fami, di Instagram Foxtrot. Yang lebih ngetren Bene, gue panggil Bene aja deh. Udah Bene aja boleh. Orang-orang pada panggil gue Bene sekarang soalnya. Ya karena kita nggak ada tujuan awal ngebikin karakternya disukain. Kalau emang job desk-nya adalah seorang villain atau sosok yang emang harus hidup sebagai mana mestinya jadi iblis, ya lo harus jadi iblis gitu. Itu yang waktu kemarin gue diskusi sama Mas Tommy. Cuma ada batasan-batasan juga sih. Psikopat itu kah, sosiopat kah, atau gimana kan? Itu yang dibentuk. Yang menariknya di Serigala kan sebenarnya kan nggak ada apa ya istilahnya, semuanya gray area sebenarnya. Maksudnya nggak ada. Alex pun juga bukan orang baik-baik amat gitu awalnya. Si Reno pun juga kita karakternya juga ya dia ngerasa bener di dunianya dia gitu. Begitu juga karakter-karakter lain. Jadi emang nggak ada yang karakter bener-bener baik dan nggak ada yang karakter yang bener-bener jahat gitu. Pasti mereka in term pemikirannya gitu pasti ada yang gue lakuin ini bener. Kenapa lo nggak bisa ngelihat sih? Kalau likable awalnya sih brief dari Pak Sutradara kan awalnya Bene ini orangnya loyal banget kepada Reno sebenarnya. Kalau ngomongin soal loyal kan setiap orang punya orang yang dia setia kepada dia gitu, baik itu atasan maupun teman gitu. Gue nganggapnya dia ini kayak dia guru gue di jalanan, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya gue mandang gue sebagai teman beda. Kalau misalnya gue ngomong sama dia kan Ben ini kan no brainer sebenarnya. Jadi apapun ya nurut karena gue percaya sama dia. Gue berusahanya untuk menjadi seorang Ben itu. Jadi nggak ada itu tadi balik lagi, bukan ada tendensi untuk likable dari sudut pandang penonton. Gue harus mainin karakter kayak gini supaya penontonnya suka tuh nggak ada. Itu motivasinya setiap karakter pasti beda-beda. Udah jelas gitu.
ketika itu nanti akhirnya jadi likeable, itu adalah jadi bonus ya untuk para Itu filmmaker. level of discussion kalau itu. Dari Iya, betul. discussion ya. Gimana sih kalian mentransformasi karakter kalian yang ini kan sebenarnya dari paper kan, dari tulisan, Iya. dan kalian jadiin karakter. Dan ini juga pasti kan tadi juga ada sempat dari tis dari Bimo kan juga sama Mas Tommy juga ada, ternyata diskusinya securhat itu ibarat kata, securhat itu, I want to know this karakter nih. Gue bahkan bikin masa lalunya yang menurut gue gitu. Sebenarnya klise kalau gue bilang metos. Ada kan orang bilang, oh gue mau metos datang ke lokasi udah jadi. Ya mungkin ada orang mau melakukan metode itu. Cuma kalau gue sama yang gue juga ngeliat Mas Adi segala macam, kita nggak pakai yang begitu sih. Kita udah memahami karakternya masing-masing. Jadi kita nggak ngeganggu emosi pemain-pemain lain. Pasti pertama mau mempelajari baik dari buku atau film lain gitu kan. Dan gue juga sempat beberapa kali ketemu orang yang sering berantem, makanya gue sering kenal misalkan sama fighter pro sampai yang fighter jalanan yang tarung genggong kayak gitu. Mereka tuh gesturnya kenapa lu suka fight gitu kan. Dan Bene ini kan selain dia loyal, dia ini kan emang tukang pukulnya Reno kan. Yeah. Makanya kenapa pada saat Reno bilang nih temen gue pelatih anjing gitu kan, dia datang dan tahu reputasinya juga, dia datang harus eksekusi. Dari cara dia mandang, dari cara dia jalan, itu udah beda semua. Mesti diperhatiin detail-detail kecil yang seperti itu, karena gue juga sempat ngobrol sama Mas Abi, kalau misalkan imitating orang tuh gampang, bener juga, jadinya kayak si Bene itu. Gue ngerasa bahwa di dalam film Serigala Tyrese Season 2 ini para aktor tuh kayak apa ya, ada privilege untuk mendapatkan kayak blank canvasnya. Nah ini yang pengen gue tanya ke Mas Tommy-nya nih. Mas Tommy, respon Mas Tommy gimana nih ketika karakter yang mungkin kan pasti kan Mas Tommy ketika nulis juga udah ada versinya sendiri kan, versinya Reno sendiri, versinya Bene sendiri, and then ketemu Bimo dan Fami yang punya versinya sendiri, punya interpretasi sendiri, itu gimana bentuk diskusinya antara sutradara ke aktor sampai akhirnya oke, kita sepakat inilah Reno, inilah Bene. Ya kan sebenarnya setiap karakternya juga punya ini apa namanya, ya kalau misalnya dibilang playbook ya gue juga punya background story-nya gitu. Setiap karakter Bene kayak gimana, kenapa dia bisa tunduk sama Reno tuh ada gitu. Semuanya sih sebenarnya, cuman gue kan juga nggak bisa apa namanya, ada yang gue kasih waktu itu ada kayak 1 lembar doang sih, karena gue juga mau punya ruang buat mereka ngembangin. Iya, itu juga penting, benar. Ya jadi kayak karakter sheet gitu ya istilahnya ya. Jadi apa sih yang mereka udah laluin sampai mereka ada di titik story yang ini. Sebenarnya kalau dari gue sih gue suka banget memasangkan apa ya, kayak oke, ini aktor senior sama pemain yang apa namanya baru gitu ya. Gue senang tuh gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ya balik lagi tadi, orang-orang ini kan karena butuh spotlight ya buat dilihat ya. Ya mungkin dengan satu frame dengan pemain yang udah senior atau apa, mereka bisa dapat itu gitu. Maksudnya jadi itu juga buat sebenarnya long termnya adalah orang bisa ngelihat performa mereka gitu. Yeah. Pemain nggak itu aja. Ya regenerasi lagi Iya, ya. regenerasi lagi gitu. Transfer energi juga. Iya, belajar juga. Banyak lah maksudnya kayak. Tapi kan environment itu harus dibuat dan diberi kesempatan untuk orang-orang ini gitu. Karena imersif banget di dalam season 2 ini, dampak nggak sih ke real life IG kalian gitu, misalnya kayak ada yang tiba-tiba beneran jadi kesel banget sama lo, siapa ini? Bos gua dulu deh. Lu aja lu nggak apa-apa. Oh, Dia sering banget ngadain Q&A dan dia cara ngejawabnya lucu, jadi gue kita semua appreciate banget sih, dan kami top sih, cara-cara ngedit lu keren. Bisa aja. Keren. Walaupun yang nge-view cuma 3, 4, tapi nggak apa-apa lah. View-nya cuma itu doang. Lu pun ngeliat ada kasihan. Ya pencet lagi sih. Iya, gua kadang kalau lagi makan suka taruh stories kan, Instagram gue buka, jadi dia ngelewat-lewat gitu aja, terus sambil makan. Iya, jadi emang gue sebelumnya kan gue selalu ngadain Q&A itu tentang hobi gue doang, dan itu cuma ke teman-teman gue. Pada ada yang nemu IG gue, karena mungkin tagnya dari dia juga, itu orang ada yang nge-DM gue, ada yang nge-DM request gue. Lo pengen lo bangsat anjing ya. Goblok lo kalah lo. Iya, parah banget, apalagi episode kemarin kan. Awalnya gue kena mental. Tunggu. Ini konteksnya Bene ya, bukan Fahmi Yusuf ya gitu. Ada juga yang nanya, Bang Ben, kenapa lu
kedip-kedip gitu dan lu gagap. Itu gue suka sebenarnya. Karena pertama Mas Abi tahu kan kalau gue ini Tourette syndrome ya. Dan ini udah susah banget, nggak bisa hilang. Dia tahu bahwa gue Tourette syndrome dan dia bilang ke Mas Tommy bahwa Fahmi Tourette syndrome-nya jangan dihilangin. Oh ya udah kalau ya emang planningnya emang nggak dihilangin sih. Karena ya buat apa gitu juga kan. Karena kan ya balik lagi tadi kalau misalnya mereka butuh spotlight, salah satu yang membuat dia beda itu sebenarnya kan. Ketika gue benar-benar konsentrasi penuh, Tourette syndrome gue hilang. Ketika gue gambar, ketika gue main game, itu Tourette syndrome gue hilang. Karena gue terfokus. Ketika malah disuruh lu Tourette syndrome-nya tampilan dia. Kendala sebenarnya Mas Tom. Karena pertama gini, gue Tourette syndrome itu berusaha biar orang ngerti akan artikulasi gue. Tapi ketika acting, artikulasi kan harus diperhatikan banget kan. Ketika gue fokus untuk artikulasi gue, Tourette syndrome gue tuh pasti hilang karena gue fokus akan itu. Dan dia kadang tahu kapan gue tegang. Udah Mi, nggak usah lu hafal-hafal, santai aja, biarin aja flow dengan cara dialog lu aja. Karena itu kadang gue terpaku dengan Tourette syndrome gue, kadang terpaku dengan naskah. Dan dia sering, udah lu santai aja, nggak usah diinget-inget terus. Bener. Kalau gue sih, karena gue nggak buta sama sosial media, gue mengamplify itu dengan cara apa? Kalau misalnya ada yang kirim fan art, gue posting, ada yang bikin postingan apa, koles soal kolase foto atau video ya, gue ikutan posting. Menarik sih. Rajin loh mereka. Rajin sekali kayaknya. Nggak cuma gue ya, banyak pemain-pemainnya juga gitu kan. Bizal juga. Orang-orang yang follower mereka juga nih kayak rajin sekali gitu loh. Orang waktu pernah ada satu momen gitu ya, gue ketemu sama Agra sama Bizael gitu ya. Terus si tolol itu. Yang mana nih? Yang mana? Rekam si Agra gitu ya. Terus dia posting. Itu setengah jam kemudian itu ada yang bikin kompilasi dengan footage itu gitu kan. Anjing keren banget nih orang-orangnya. Punya waktu ya orang. Kompal gitu. Tapi kok nggak sih ada yang untuk lu Bim yang kayak agak-agak misalnya responnya tuh justru kayak ngebawa karakter di film negatif. gitu. Oh negatif. Iya, jadi gue waktu itu buka Q&A, bahkan sekarang sampai komen-komen di Instagram yang gak ada hubungannya sama Serigala Trainer juga mereka masih engage gitu, sampai relate tuh kayak, wah Reno bangsat, Reno anjing, Reno peler. Jancok gitu kan ngomongnya. Bangsat lu, tapi setiap kali gue lihat mereka followers gue. Kadang lucu sih kayak mereka udah komen-komen gitu berantem sendiri gitu. Bangsat lu, itu kan cuma film bro. Gue tahu, tapi gue mau komen apa gue kayak, ini apa nih sampai malah berantem sendiri di section komen gitu. Iya, ujung-ujungnya ayo kita gelut. Gue bilang, bro ini gue cuma posting apa nih, gue bilang kenapa jadi berantem? Oh iya bang, sorry bang. Jadi kayak udah lucu aja sih buat gue. Ya itu Kebawa suasana mereka. Kalau Mas Tom gimana Mas Tom? Sempet ada jadi ini nggak? Jadi ada beban kan nagih-nagih. Mana episode sini? Mana season selanjutnya? Gue setiap Q&A ada pertanyaan soal episode sama anjing-anjingin gue. Gue tau yang nulis siapa? Nih gue tag-tagin aja Tommy Dewo. Tanya ini nih. Yang nulis nih. Kenapa lo kalah di episode 5? Bene goblok sih. Siapa Bene? Foxtrot. Aman gue. Lagi yang kena. Kalau gue kan lebih males ya. Oke, milih 3 nih Mas Tom ini. Kalau lo bisa orang nggak tahu deh gitu kan. Sayangnya pemainnya bangsat-bangsat. Terus nih. Gue kasih nama anak gue Moreno Konga gitu kan. Wah, gue ngomong ke dia, wah Mas Tom udah gue hitung 6 nih ada. Tapi yang paling cakep apa lu? Tapi yang beda-beda mukanya. Oh iya bedanya mukanya beda-beda semua deh. Yang paling tampan pasti punya anak gua. Dia kepancing, ya lu bapaknya. Udah bro. Ya bapaknya. Orang tua pasti ngerasa anaknya paling ganteng. Kepancing. Thank you banget loh untuk Mas Tommy, Bimo, Fahmi untuk bisa datang ke sini dan kita akhirnya jadi ngobrol dan banyak share insight ya. Sebenarnya nih walaupun kita ngobrolnya tuh rusuh, tapi sebenarnya banyak yang dipetik bisa dari sisi penyutradaraan, dari sisi keaktoran. Ini banyak insight yang cukup menarik ya yang bisa kita petik. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan thank you banget ya udah nonton ini dan jangan lupa untuk kan jadi berantakan dong. Santai. Jangan yang bacakan ya. Jangan yang bacakan lu ketemu sama Sabar. Oh iya benar. Benar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.
Yang asli ya, Yang Jennifer Jata. Terima kasih itu loh semuanya.